Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aldo. Kali ini saya ingin membahas mengenai lingkungan sosial. Lebih tepatnya, dampak dari masuknya budaya barat dan K-pop ke Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dampaknya, saya mau menjelaskan apa sih itu lingkungan sosial dan apa sih kaitannya dengan budaya barat K-pop gitu yang masuk ke Indonesia. Jangan berlama-lama, tetap ikutin channel ini. Oke guys, yang pertama-tama, lingkungan sosial adalah lingkungan yang terdiri dari manusia dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari dan memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Nah, dari hal ini udah bisa dilihat, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pergaulan seseorang. Otomatis yang akan dibahas nanti itu dampak positif dan negatifnya. Nah, lingkungan sosial ini juga memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, terdiri dari berbagai kelompok. Nah, kelompok yang dimaksud ini seperti circle dari masing-masing kubu yang ada di setiap lingkungan gitu. Jadi kayak ada yang high class, ada yang middle class, dan ada yang low class. Dan otomatis pembicaraan dan topiknya berbeda juga. Yang kedua, ada memiliki simbol, nilai, dan norma yang sudah mapan. Nah, untuk yang simbol, nilai, dan norma ini seperti ekspresi yang biasa kita keluarkan tanpa sadar saat kita berinteraksi terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan. Maksud dari lingkungan alam dan lingkungan binaan ini seperti adat dan budaya, culture yang diterapkan setiap kelompok atau circle dari 3 circle tersebut. Nah, yang keempat, ada membentuk sistem pergaulan. Sistem pergaulan ini yang dimaksud ini berarah itu ke dampak positif atau negatifnya dari pergaulan orang, dan itu nilainya individu perorangan. Nah, yang terakhir, ada menjadi faktor penentu perubahan perilaku. Itu berhubungan sama sistem pergaulan, tapi yang udah kelihatan dampaknya, arahnya dari masing-masing individu itu ke arah yang positif atau yang negatif. Jadi dari faktor penentu perubahan perilaku itu yang dilihat itu dampak ya, karena udah kelihatan juga dari sistem pergaulannya. Nah, dari semua ini, dari karakteristik tersebut itu di lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sekolah. Jadi dimanapun, lingkungan kerja pun juga termasuk itu. Nah, lingkungan sosial yang baik dapat membentuk pribadi yang baik, sedangkan lingkungan sosial yang kurang baik dapat mempengaruhi cara berpikir dan sikap seseorang menjadi buruk. Nah, ini sudah salah satu hal yang masuk ke beberapa karakteristik tersebut. Nah, salah satunya itu dari membentuk sistem pergaulan sama menjadi faktor penentu perubahan perilaku. Oke guys, lingkungan sosial ini juga sangat berhubungan dengan yang namanya culture jamming. Nah, apa sih culture jamming itu? Culture jamming adalah bentuk protes yang digunakan oleh banyak gerakan sosial anti konsumerisme untuk mengganggu atau menumbangkan budaya media dan lembaga budaya utamanya, termasuk iklan perusahaan. Nah, upaya ini bertujuan untuk mengungkap metode dominasi masyarakat massa. Nah,
Tadi itu ada kata-kata yang namanya anti konsumerisme. Nah, anti konsumerisme itu apa? Anti konsumerisme adalah ideologi sosial politik yang menentang perilaku konsumerisme, yaitu membeli barang dan mengonsumsi barang-barang secara berlebihan. Ingat poinnya, berlebihan. Nah, anti konsumerisme itu bertujuan untuk menghindari konsumsi dengan cara mengurangi atau menghapus barang-barang dari rutinitas konsumsi, atau dengan menggunakan kembali barang-barang yang sudah dimiliki. Sama aja. Jadi anti konsumerisme itu yang menghalangi, yang mengurangi. Kalau konsumerisme doang itu kita berlebihan, jadi kita nggak pernah puas gitu. Nah, anti konsumerisme ini muncul sebagai respon terhadap masalah-masalah yang disebabkan oleh konsumerisme. Contohnya, satu, penipisan sumber daya. Yang kedua, degradasi lingkungan. Yang ketiga, utang konsumen. Yang keempat, konsumsi yang kompetitif atau mencolok. Yang kelima, distribusi kekayaan yang tidak merata. Yang keenam, kemiskinan global. Sekarang proses masuk budaya barat ke Indonesia. Setelah tadi kita bahas mengenai lingkungan sosial, terus culture jamming, semua ke arah dalam-dalamnya. Sekarang kita akan masuk ke proses masuknya budaya barat ke Indonesia. Nah, budaya barat masuk ke Indonesia melalui proses difusi, alkulturasi, dan asimilasi. Nah, proses masuknya budaya asing ke Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kerjasama antar negara, peperangan dengan negara lain, masuknya teknologi asing, perpindahan kewarganegaraan, adanya media komunikasi. Nah, tadi ada 3 kata-kata: alkulturasi, difusi, dan asimilasi. Oke, kita masuk ke akulturasi dulu. Akulturasi adalah proses pencampuran budaya lokal dengan asing tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lama. Nah, dalam proses akulturasi, masyarakat akan menyerap sebagian unsur kebudayaan asing secara selektif dan sebagian lagi menolaknya. Sikap yang tepat terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah menerima sesuai dengan kebudayaan bangsa. Masyarakat harus menyaring budaya yang masuk agar tidak merusak atau menggeser posisi kebudayaan daerah. Nah, yang kedua, difusi. Difusi proses penyebaran unsur-unsur budaya dari satu tempat ke tempat lain melalui kontak antar budaya. Difusi bisa terjadi melalui migrasi suatu kelompok masyarakat yang menetap di wilayah baru. Nah, yang terakhir ada asimilasi. Asimilasi itu proses peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Asimilasi terjadi ketika seseorang kelompok orang mengadopsi budaya lain secara bertahap hingga sepenuhnya mengadopsi budaya tersebut. Nah, masuknya budaya barat ke Indonesia itu ada dampak positif dan dampak negatif. Kita bahas dari dampak negatifnya dulu. Dampak negatifnya itu yang pertama ada merosotnya nilai-nilai budaya lokal. Yang kedua, meningkatkan individualisme dan hedonisme. Ketiga, munculnya permasalahan sosial seperti kekerasan, kriminalitas, narkoba, seks bebas, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, menurunnya rasa nasionalisme. Yang kelima, hilangnya identitas budaya lokal. Yang terakhir, hilangnya keragaman budaya di masyarakat. Jadi dampak negatifnya ini lumayan ekstrim juga. Makanya dari masuknya budaya barat itu sangat mempengaruhi pergaulannya. Pergaulannya itu sangat mempengaruhi dari dampak negatifnya. Oke, tapi nggak cuma dampak negatif aja. Di sini juga ada dampak positifnya. Nah, dampak positifnya itu yang pertama, meningkatkan rasa toleransi.
Yang kedua, membangun jembatan komunikasi budaya. Yang ketiga, memperkuat kesatuan bangsa. Yang keempat, mendorong kerjasama internasional di berbagai bidang seperti ekonomi dan sosial. Yang kelima, membuka peluang dalam pertukaran ide, pengetahuan, kolaborasi, dan mendorong inovasi dalam perkembangan industri kreatif. Yang terakhir, membantu generasi muda dalam persaingan global. Nah, jadi dalam dampak positif ini juga sangat berpengaruh ketika kita mendapat pergaulan yang positif. Tapi dimanapun hal itu pasti ada negatif juga. Balik lagi. Nah, dalam dampak positif ini otomatis bisa membuat kita maju juga dalam industri ekonomi atau hal lainnya. Oke, yang terakhir di sini ada masuknya budaya Korea Selatan ke Indonesia melalui drama Korea dan K-pop, dan prosesnya semakin berkembang seiring waktu. Oke, yang pertama, drama Korea. Drama Korea pertama yang ditayangkan di Indonesia adalah Endless Love pada tahun 2000-an. Setelah itu banyak drama populer lainnya yang ditayangkan di televisi Indonesia, kayak Full House, Winter Sonata, dan Daejanggam. Oke, yang kedua, K-pop. K-pop itu atau musik Korea berperan penting dalam mempopulerkan budaya Korea di Indonesia. Nah, yang ketiga, ada media sosial. Media sosial itu menjadi wadah bagi penggemar untuk mendapatkan informasi dari idolanya. Yang keempat, ada komunitas penyuka K-pop. Munculnya komunitas-komunitas penyuka K-pop atau fans kingdom. Nah, terus ada yang kelima, online shop. Online shop itu munculnya online shop yang menjual berbagai barang maupun makanan khas Korea di Indonesia. Nah, budaya K-pop atau Korean pop memiliki banyak dampak, baik positif maupun negatif pada masyarakat Indonesia. Di antaranya, dampak positif. Dampak positifnya pengaruh pada gaya hidup. K-pop telah mempengaruhi gaya hidup, mode, dan tren di kalangan remaja Indonesia. Sangat. Bahkan dari usia 14 sampai usia 30-an masih banyak. Nah, peluang ekonomi. K-pop telah menciptakan peluang ekonomi yang signifikan di Indonesia, seperti dengan adanya konser K-pop, kolaborasi merek dan grup idola, dan pembelian album K-pop. Yang ketiga, inspirasi di dunia fashion. K-pop menjadi inspirasi dunia fashion dengan banyak remaja yang meniru gaya berpakaian dan riasan para idolanya. Tidak hanya riasan atau style fashion, tapi termasuk ke gaya rambut atau ke gaya kita berbicara. Bahkan ada yang sampai ngikutin, bahkan ada yang sampai rela belajar bahasa Korea juga. Nah, motivasi belajar. K-pop dapat menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan motivasi belajar, seperti dengan mendengarkan musik K-pop saat mengerjakan tugas. Nah, karena kenapa bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas? Karena irama dalam musik Korea Selatan itu tipikal yang menyentuh hati, gitu. Tipikal yang menyentuh hati, jadi bisa membuat suasana jadi syahdu, jadi enak lah, jadi lebih rileks karena alunan melodinya seperti itu. Nah, tadi dampak positif, sekarang dampak negatif. Dampak negatifnya dari K-pop, yang pertama, hilangnya identitas budaya lokal. Nah, K-pop dapat mengaburkan identitas budaya lokal dan menggeser popularitas musik Indonesia. Jadi popularitas musik Indonesia itu akan jadi jauh berkurang karena masuknya budaya musik Korea yang itu. Yang kedua, fanatisme.
Fanatisme ini penggemar K-pop dan menjadi fanatik yang cenderung meniru atau mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh idola mereka yang terkadang tidak sesuai dengan norma atau adat istiadat Indonesia. Nah, salah satunya itu seperti seks bebas atau adegan-adegan romantis yang 18+ gitu, karena hampir kemungkinannya sekitar 60%-70% di Korea itu budayanya hampir sama kayak di barat. Budaya Korea kayak mereka bisa kumpul kebo atau semua segala macamnya, karena tidak jauh berbeda. Oke guys, sekian untuk storytelling storytelling atau pemberian edukasi terhadap kalian. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Semoga kalian menyukai video ini dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian ke depannya. Thank you, saya Aldo, pamit undur diri. Bye.